Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Pak, baik. Pak, sehat Pak. Alhamdulillah sehat semua. Berarti semuanya sudah siap mengikuti pelajaran ya? Insya Allah Pak, siap. Oke. Kalau begitu, mari kita mulai pelajaran pada pagi hari. Ketua kelas dipimpin doanya. Iya Pak. Ya. Ya teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelumnya anak-anak Bapak absen dulu ya. Abdul Malik, Hadir Pak. Erwin, Hadir Pak. Joko, Hadir Pak. oke. Fikran, Hadir Pak. oke. Kemudian Dimas. Hadir Pak. Nah, berarti ini hadir semua ya. Alhamdulillah Pak, hadir semua. Alhamdulillah. Sebisa mungkin situasi seperti ini dipertahankan ya. Jaga kesehatan supaya bisa mengikuti pelajaran. Ya Pak, baik Pak. Oke, sebelumnya Bapak tanya dulu nih. Ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Saya Pak, kemarin kita belajar tentang ikhlas Pak. Iya benar, kemarin kita sudah belajar tentang bab ikhlas. Nah, dari materi kemarin, anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah udah paham Pak, insya Allah. Alhamdulillah ya, sudah paham ya. Kalau begitu, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang berjudul taubat. Nah, Bapak mau tanya dulu nih. Ada yang tahu taubat itu apa? Malik, coba disebutkan apa itu taubat. Taubat itu Pak, memohon ampun. Benar. Kalau Erwin? Menyesal Pak. Iya, baik. Semuanya sudah benar ya. Memohon ampun dan menyesali dosa-dosa yang telah kita perbuat. Nah, untuk lebih lanjutnya akan Bapak terangkan ya. Bapak harap semuanya memperhatikan Baik Pak. agar bisa dimengerti. Sebentar ya, Bapak siapkan dulu PPT-nya. Sudah muncul? Ya sudah ya. Semuanya diperhatikan ya PPT-nya. Ya Pak. Yang pertama yaitu langsung saja ya, pengertian dari taubat. Nah, anak-anak, kata taubat ini berasal dari kata taba yatubu tauban ya, wa taubatan yang artinya kembali. Nah, taubat ini berarti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan. Ya, karena anak-anak ada pepatah Arab yang berbunyi al-insanu makhalul khoto'i wan nisyan, yang artinya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kata insan sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya berasal dari bahasa Arab nasia yang artinya lupa. Jadi sudah tabiat manusia ini orangnya pelupa ya. Kemudian apabila ada orang melakukan kesalahan itu sudah wajar ya anak-anak. Ya Pak. Yang nggak benar itu orang sudah salah tapi tidak mau bertobat. Ya, itu yang salah. Oke anak-anak, kita lanjut ke slide kedua ya, yaitu menerangkan tentang dasar hukum taubat. Sudah dilihat slide-nya anak-anak? Ya Pak, sudah Pak. Nah, coba Malik dibacakan yang dasar hukum taubat yang pertama. Yang Quran surat Al-Baqarah ya. Ya, benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yahdiyallahu wan-nabiyyu walladzina amanu ma'ahu nurun yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaqulu rabbana
Artinya sekalian ya. Nah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan ke dalam jannah yang mengalir di bawah sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersamanya. Udah Pak? Oke, kemudian dasar hukum taubat yang kedua. Coba tolong Erwin. Ya, Erwin tolong dibacakan firman Allah Ta'ala Quran surat An-Nur ayat 31. Coba ayo. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Artinya, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Iya. Kemudian yang ketiga yaitu dasar hukum taubat yang Bapak ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili." Nah, anak-anak didengarkan ya. Jangan mainan sendiri, Malik. Iya Pak. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili. Nah, Allah ini membentangkan tangannya di waktu malam. Liyatuba musii'un nahari, untuk menerima tobat pelaku dosa di malam hari. Mohon maaf, di siang hari, ya. Wa yabsutu yadahu bin nahari. Kemudian Allah ini membentangkan tangannya di waktu siang. Liyatuba musii'ul laili, untuk menerima taubat pelaku maksiat di malam hari. Hatta tatlu asyamsu, dari terbitnya matahari, mim maghribiha, dari tempat terbenamnya. Nah, anak-anak, hadis ini artinya Allah ini tidak pernah menutup pintu rahmatnya ya kepada hambanya yang ingin bertobat. Jadi Allah itu selalu menerima taubat hambanya dari pagi sampai petang, ya. 24 jam lah Pak. Ya, benar sekali, 24 jam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah Pak. Oke, kalau gitu. Kalau sudah paham semua, Bapak lanjutkan ya. Kemudian di sini Bapak akan menerangkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Laits As-Samarqandi. Hadis ini dituliskan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Laits As-Samarqandi. Nah, hadis ini menceritakan tentang percakapan Nabi Adam dengan Allah, ya. Ketika Nabi Adam mampu tergoda oleh iblis. Bapak bacakan ya. Qala Adamu salawatullahu wasalamuhu alaih. Nabi Adam berkata kepada Allah, apa perkataan Nabi Adam? Ya Rabbi, innaka sallata alayya iblisa wala astati'u an amtani aminhu illa bika. Kata Nabi Adam, ya Allah, sesungguhnya engkau telah memampukan iblis untuk menggodaku, dan sedangkan aku tidak mampu melawan godaan iblis, mencegah godaan iblis kecuali dengan pertolonganmu. Nah, jadi anak-anak, kita tidak mampu mencegah godaan iblis kecuali dengan pertolongan Allah. Mendengar aduan Nabi Adam tersebut, kemudian Allah berkata, kata Allah, la yuladu laka waladun illa wakaltu alaihi man yahfaduhu mim makri iblisa alaihi la'nah. Kata Allah, tidak dilahirkan anak keturunanmu seorang anak kecuali aku wakilkan atasnya malaikat yang menjaganya dari godaan iblis, laknatullah. Nah, jadi anak-anak, ketika kita dilahirkan, Allah telah mewakilkan kepada kita sosok malaikat yang bernama malaikat khafadhah, ya, yang menjaga kita dari godaan iblis. Kalau dari golongan malaikat namanya malaikat apa? Malaikat malaikat hafadhah. Coba diulang, malaikat apa? Malaikat hafadhah. Ada yang tahu enggak kalau dari golongan jin namanya jin apa? Jin Ifrit. Salah, bukan jin ifrit. Ayo, jin apa? Jin dan Jun.
Namanya jin Oh, jin korun. koran. Koran ya Pak. Bukan koran, korin. Kok malah salah kok malah diikuti. Namanya jin korin. Pak, jin korin. Kalau dari malaikat namanya malaikat hafadhoh. Kalau jin, Jin korin. oke. Lanjut ya. Ya Pak. Wa min qurba isu'i, dan teman-temannya yang buruk. Ya, iblis, setan, jin. Kemudian Nabi Adam berkata kepada Allah, "Ya Rabbi zidni, ya Allah tambahi untukku." Kemudian Allah berkata, al-hasanatu bi asyri amsalha wa aziduha. Kata Allah, setiap kebaikan pahalanya akan dikali lipatkan 10 kali. Ya, dikali lipatkan 10 kali. Coba Malik berikan satu contoh hasanah, berikan satu contoh kebaikan. Kebaikannya itu adalah Pak menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu itu kebaikan. Sebagaimana kita ketahui, menuntut ilmu satu bab saja pahalanya sama dengan sholat malam 1000 rakaat, ya. Nah, berarti dikalikan 10 berarti sama dengan pahalanya sholat malam. Sama dengan 10.000 rakaat. Benar sekali. Kata Allah, waziduha, dan akan aku tambahkan. Alhamdulillah. Ditambahkan lagi Pak. Iya, ditambahkan lagi sama Allah. Masya Allah. Kemudian kata Allah lagi, wasayyi'atu biwahidatin wa amkuha. Kata Allah, dan kejahatan dihitung satu kali kejahatan. Wa amkuha, dan akan aku hapuskan, bilang Allah. Alhamdulillah. Belajar ini kita banyak-banyak memuji Allah ya, saking sayangnya Allah kepada kita. Lanjut lagi. Kemudian Nabi Adam berkata lagi, "Ya Rabbi zidni, ya Allah tambahi untukku." Nabi Adam minta terusin ya. Kemudian Allah berkata, "At-taubatu makbulatun madamat ruhu fil jasadi." Kata Allah, taubat itu tetap diterima selama ruh itu ada di dalam jasad. Ya. Jadi selagi kita masih hidup, taubat kita itu tetap diterima oleh Allah. Kemudian Nabi Adam berkata lagi, "Ya Rabbi zidni, ya Allah tambahi untukku." Kemudian mendengar itu Allah menjawab lagi. Apa kata Allah? "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillahi innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "ya ibadiyalladzina asrafu, hai orang-orang, wahai hambaku yang melampaui batas ala anfusihim, atas diri mereka. La taqnatu mir rahmatillahi, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa yang besar. Innahu huwal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Oke, dari hadis ini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Tidak ada Pak, bisa dimengerti Pak. Bisa dimengerti ya? Oke, kita ke slide selanjutnya ya anak-anak ya. Ya Pak. Diperhatikan ya PPT-nya ya. Jangan melamun, jangan mainan sendiri. Ya Allah. Kita masih ada waktu berapa menit lagi? Masih banyak waktu ya Bapak. Sampai pulang Pak. Oh gitu ya. Untuk mempersingkat, Bapak tidak bacakan hadisnya ya, langsung Bapak Bapak jelaskan maksudnya saja ya. Jadi hadis selanjutnya ini menjelaskan tentang betapa bahagianya Allah ketika ada hambanya yang bertaubat. Nah, di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansori. Nah, Anas bin Malik Al-Ansori ini adalah khodimnya Rasulullah dari umur 10 tahun hingga Rasulullah wafat. Khodim. Khodim itu apa Pak? Khodim itu pembantu, pelayan. Karena ibunya menyerahkan, "Ya Rasulullah, ini anakku. Dia akan melayanimu karena aku tidak mampu memberikan hadiah seperti yang lain." Nah, itu ya. Kemudian Anas bin Malik ini berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum sakoto ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin, muttafaqun alaih. Kalau sudah muttafaqun alaih berarti ini hadis diriwayatkan oleh siapa anak? Bukhari dan benar. Jadi anak-anak, maksud dari hadis ini, kemudian ada juga hadis riwayat Imam Muslim yang menjelaskan lebih panjang ya. Nah, hadis ini bercerita tentang betapa bahagianya Allah ketika ada hambanya yang bertaubat kepadanya. Kemudian rasa bahagia Allah itu lebih besar dibandingkan dengan seseorang yang berjalan di padang pasir, di padang yang luas dengan menaiki kendaraannya. Kemudian kendaraannya ini hilang atau lepas. Kendaraan ini onta ya. Kemudian orang tadi itu berputus asa. Coba bayangkan kalau Malik di padang pasir naik kendaraan unta, padahal di unta itu ada makanan dan minumannya. Ya, ada makanan dan minumannya Malik. Kemudian unta itu lepas, pasti Malik putus asa kan? Kemudian dijelaskan di dalam hadis ini orang itu berputus asa. Kemudian orang itu berjalan di bawah naungan pohon. Kemudian orang ini berbaring di bayang-bayangan pohon itu, ya. Kemudian pemuda ini merasa putus asa sekali ya, pasti ya, karena kejadian itu. Kemudian dalam keadaan dia berbaring itu tiba-tiba ontanya datang di sampingnya. Kemudian pemuda itu senang sekali, begitu senangnya sampai dia berkata begini, Allahumma anta abdi wa anna rabbuka. Sampai salah saking senangnya. Allahumma anta abdi artinya, ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Bilang orang tadi kayak gitu, kan jadi salah gara-gara saking senangnya. Begitu bergembiranya sampai salah. Nah, bahagianya Allah ketika ada hambanya yang bertaubat itu lebih dari ini, lebih dari gembiranya orang tadi, ya. Jadi kalau mau cari ridhonya Allah, banyak-banyak bertaubat, ya, karena Allah gembira sama orang yang taubat ya. Iya, benar sekali. Dari sini sampai sini ada yang ingin tanyakan? Oke. Kita lanjut ya. Kemudian slide selanjutnya yaitu beberapa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan dosa. Yang pertama yaitu menjauhkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan menolong hambanya yang taat. Kemudian membuat hidup tidak berkah atau tidak berdaya guna dan tidak bermanfaat. Selanjutnya membuat rusak lingkungan hidup dan penderitaan. Kemudian membuat hati menjadi keras sehingga sulit untuk menerima kebenaran. Nah, jadi anak-anak, kalau kita terus melakukan maksiat, melakukan kesalahan, kita tidak segera bertobat, itu berarti kita sudah menumpuk dosa. Nah, dosa ini akan mengotori hati kita. Semakin lama kita berbuat dosa, maka hati kita akan semakin keras, ya, akan semakin kotor. Nah, kalau hati kita sudah kotor, sudah keras, nanti hati kita akan diisi oleh penyakit-penyakit hati seperti hasad, dengki, namimah, gibah, ujub, banyak lainnya dan lain sebagainya dari penyakit-penyakit hati. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya itu Pak, saya pernah juga dengar dari dulu saya Pak, kalau orang yang tidak mau bertobat Pak akan jadi sombong Pak, kalau tidak mau minta ampun dengan Allah Pak. Ya benar, kalau orang yang tidak mau bertobat berarti dia sombong, ya. Tidak. Merasa dia tidak punya dosa Pak dengan Allah Pak. Benar sekali ya yang dibilang Malik. Kita lanjut ya. Yang selanjutnya yaitu syarat taubat. Kata ulama, syarat taubat ini ketika hubungannya hanya dengan Allah, dengan hamba, maka syarat taubat itu ada 3, ya. Yang pertama yaitu
menghentikan sama sekali seketika itu juga dari kemaksiatan yang dilakukan. Ya, berhenti seketika itu. Contohnya nih, Malik pakai kalung emas. Ya, padahal Malik sudah tahu kalau laki-laki itu haram pakai kalung emas. Nah, kemudian Malik itu bertobat, ya Allah, aku bertobat ya Allah, aku tidak mau pakai kalung emas lagi. Tapi kalungnya masih dipakai. Besok aja tak lepas lah. Nah, itu namanya tobatnya nggak betul-betul ya. Karena syaratnya harus seketika itu juga maksiat itu ditinggalkan. Kemudian syarat yang kedua yaitu hendaknya merasa menyesal karena telah melakukan kemaksiatan itu. Kalau sudah merasa menyesal berarti merasa bersalah ya atas apa yang dilakukan. Kemudian syarat yang ketiga yaitu berniat tidak akan kembali mengulangi perbuatan maksiat itu untuk selama-lamanya. Berniat tidak akan mengulangi kembali. Tapi kalau seorang itu mengucapkan dengan lisan, ya Allah, aku nggak mengulangi lagi. Tapi dalam hatinya suatu saat akan mengulangi, ada niatan mau mengulangi lagi, sama aja tobatnya orang yang berbohong. Ya, jadi tidak sah. Kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, tobatnya tidak sah. Tapi bagaimana Pak kalau misalnya dia memang betul-betul ikhlas itu tidak mengulangi, kemudian dia khilaf Pak? Suatu saat mengulangi lagi gitu. Ya itu pun tidak disengaja Pak. Nah, tetap diampuni Allah. Tetap diampuni ya dosanya ya. Karena perbuatan maksiat yang dia akan datang tidak akan merusak taubat kita yang telah lalu. Ya, seperti itu ya. Kemudian apabila maksiat itu ada hubungannya dengan sesama manusia, maka syarat-syaratnya itu ada 4 macam. 3 yang atas tadi, dan satunya yaitu supaya melepaskan tanggungan itu dari hak kawannya. Contohnya nih, Malik ngambil uangnya Erwin. Naudzubillah min dzalik. Ya. Tidak seperti itu Pak. Kemudian suatu saat Malik bertobat, ya Allah, aku bertobat ya Allah, aku pernah melakukan maksiat, aku pernah mencuri uangnya Erwin. Maka syarat yang keempat yaitu harus mengembalikan uangnya Erwin, ya, baru tobatnya bisa diterima. Tapi kalau tidak, maka tidak sah, ya, seperti itu. Oke, yang terakhir yaitu hikmah taubat. Yang pertama yaitu orang yang bertaubat akan sadar bahwa ia tidak sempurna dan bisa berbuat kesalahan. Karena itu bisa menimbulkan sikap hati-hati dan tidak gegabah. Kemudian yang kedua, orang yang bertaubat tidak mudah melakukan kesalahan lagi karena sudah tertanam dalam hatinya penyesalan. Kemudian orang yang bertaubat hidupnya akan dipenuhi dengan optimis yang besar akan masa depan hidup yang akan dijalaninya. Kemudian orang yang bertobat memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Selanjutnya yaitu orang yang bertaubat akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bertaubat akan bersih jiwanya dari dosa dan sifat buruk. Yang terakhir yaitu orang yang bertaubat akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu doa taubat. Nah, anak-anak, doa taubat ini ada banyak sekali ya. Dari Bapak ambil dari Al-Qur'an, kemudian ada juga yang dari hadis, dan ada juga dari perkataan para ulama. Nah, di sini Bapak cantumkan cuma satu ya, yaitu lafaz taubat yang diambil dari kitabullah. Di antaranya yaitu yang pertama Quran surat Hud ayat 47 yang berbunyi qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khosirin. Kemudian yang kedua yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 23 yang berbunyi Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kemudian yang ketiga yaitu Ali Imran ayat 8 yang berbunyi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillah, materi kita sampai sini sudah selesai ya. Alhamdulillah. Anak-anak mungkin ada yang belum paham atau ada yang masih mau ditanyakan. Ayo silahkan. Ada Pak. Iya Erwin, silahkan. Apa yang ingin ditanyakan? Tanya Pak, ada doa taubat yang lebih pendek lagi Kak? Panjangan doa taubatnya Pak. Oh gitu. Doa taubat ini bisa juga dengan astagfirullahaladzim, begitu juga bisa. Mau panjang lagi bisa juga pakai doa dari Al-Quran tadi, atau
Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu juga bisa ya. Mau lebih panjang lagi pakai Sayyidul Istighfar. Nah, itu khasiatnya banyak sekali ya. Sudah tahu belum Sayyidul Istighfar itu bagaimana bunyinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya, itu Pak. Coba diselesaikan dong. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala wahdika wa 'ahdika a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Benar. Bapak ulangi ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, baca doa itu di sepertiga malam terakhir khasiatnya banyak sekali ya. Kalau bisa dipraktekin ya. Ya banyak Bapak. Taubat juga termasuk Bapak. Kenapa? Yang taubatan nasuha Pak, ada sholawatnya Pak. Oh, sholawat. Syairnya Pak ada. Bisa juga pakai syair-syair begitu. Iya, termasuk doa itu. Ya masalah kalau pakai syair Pak, enaknya apa Pak? Berarti enak dia. Ada lagu-lagunya ya. Ya, enak Pak. Mudah dihafalkan. Yang lain ada yang ingin bertanya? Saya Pak ingin bertanya Pak. Ya, coba Malik, apa yang ingin tanyakan? Kita tuh Pak kalau bertobat tuh Pak, apakah pas waktu kita habis ibadah aja Pak atau gimana Pak? Atau ada waktu tertentu Pak gimana? Oh, jadi pertanyaannya apakah ada waktu atau tempat tertentu untuk bertobat gitu ya? Nah, jadi anak-anak, tobat ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja ya. Ini Bapak mau cerita nih satu nih tentang tobat nih, dan cerita ini akan menjawab pertanyaan dari Malik. Ini hadis diriwayatkan dari masih Abu Laith As-Samarqandi yang tadi itu. Nah, di dalam karyanya beliau meriwayatkan bahwa ada umat terdahulu yang selalu melakukan maksiat. Ya, umat terdahulu sering melakukan maksiat. Kemudian suatu saat orang itu sedang berjalan. Dalam keadaan berjalan tersebut, orang itu ingat akan dosa-dosanya, ingat akan maksiatnya. Ibarat itu kayak gini, oh iya, dulu aku pernah mencuri. Contohnya kayak gitu ya. Kemudian dia mengucapkan Allahumma ghufronaka 3 kali, yang artinya, ya Allah, aku mengharapkan ampunanmu. Seketika itu juga Allah ampuni dosanya. Alhamdulillah. Bayangkan anak-anak, ini umat terdahulu ya. Bagaimana dengan umat Rasulullah? Nah, pasti lebih dari itu. Lebih cepat daripada itu Allah mengampuni umat Rasulullah. Yang penting orang tersebut Pak ikhlas Pak ya. Ikhlas. Nah, sudah selesai ya anak-anak materi kita tentang taubat. Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah Pak. Alhamdulillah sudah paham semua ya. Ya. Oke. Sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Waduh, tugas lagi. Iya, nggak apa-apa. Ini cuma sedikit aja, dan supaya kalian bisa ingat ya apa yang Bapak sampaikan tadi. Dari PPT Bapak ini akan Bapak share ke kalian, dan kalian tulis ya apa yang ada di PPT ini, ditulis ulang. Karena dengan menulis ya artinya juga, Arabnya juga ya. Oke, itu saja materi pada pagi hari ini. Untuk minggu depan maka kita akan ke pembahasan selanjutnya mengenai syukur. Baiklah. Tetap semangat ya. Bapak akhiri pertemuan pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.